Agar mendapat update novel dari kami, tolong di-subscribe. Bab 3216. Kata-kata Nuh tidak benar-benar menghibur Harold. Sebaliknya, apa yang dia katakan terlalu pragmatis, dan tiba-tiba membuat Harold putus asa tentang kehidupan masa depannya. Dia selalu shock dan selalu merasa bahwa dia pasti akan menjadi pria hebat di masa depan, dan bahkan calon istrinya harus menjadi wanita kelas 1 yang baik. Dia tidak hanya harus memiliki penampilan terbaik, tubuh yang sempurna, tetapi juga latar belakang yang kuat dan luar biasa. Karena itulah dia mengejar Elsa dengan sepenuh hati dan ingin menjadi menantu keluarga Dong. Tapi sekarang, kata-kata ayahnya membuatnya sadar bahwa dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan wanita seperti Elsa di masa depan. Takut dirinya kelak hanya menjadi pekerja kerah biru yang menghasilkan uang dengan melakukan pekerjaan kuli, dan dia takut akan sulit baginya untuk menemukan objek favorit, dan bahkan mungkin mengandalkan hadiah yang tinggi untuk menikahi seorang istri. Rumah. Mengikuti cetak biru ini untuk membayangkan masa depannya, Harold merasa bahwa masa depannya hanya suram, seperti jatuh ke dalam lubang hitam. Akibatnya, dia menangis lebih keras. Ketika dia menangis seperti ini, Nuh merasa sangat sakit di hatinya. Dia ingin membantu putranya, tetapi dia tahu betul bahwa masa depannya tidak akan jauh lebih mudah daripada putranya. Satu-satunya hal yang baik adalah dia setidaknya telah menikah dan memiliki sepasang anak, dan jika Harold tidak bekerja keras, dia mungkin tidak akan menikah di masa depan. Akibatnya, dia hanya bisa menghela nafas, dan seluruh dirinya jauh lebih dekaden. Wendy merasakan depresi ekstrim dari mereka berdua, menggosok pelipisnya, dan berkata, "Aku akan ke dapur untuk memasak." Setelah itu, dia melarikan diri dan berjalan keluar dari kamar dengan cepat. Awalnya, dia ingin mencari kesempatan untuk meletakkan ikat pinggang yang dibelikan untuk Charlie di kotak surat di pintu rumahnya, tetapi ketika dia memikirkan penurunannya saat ini, dia tidak bisa menahan perasaan rendah diri yang kuat di hatinya. Setelah memikirkannya, dia masih memutuskan untuk pergi ke toko besok untuk mengembalikan sabuknya, dan mulai sekarang, dia akan bekerja keras untuk menghasilkan uang. Pada saat yang sama, Charlie kembali ke ruang tamu villa, dan istri serta ayah mertuanya masih sibuk di dapur. Mrs. Wilson baru saja membuat keributan di gerbang halaman, dan mereka tidak mendengar suara sama sekali, yang membuat Charlie menghela napas lega. Namun, dengan penampilan hari ini, Mrs. Wilson, Noah, dan Harold pasti akan menghilang sepenuhnya di masa depan. Dalam keluarga ini, Wendy dapat dianggap mengetahui kesalahan dan dapat memperbaikinya, dan Charlie membantunya dengan sedikit usaha, yang juga dianggap baik hati. Adapun 3 orang yang tersisa di keluarga Wilson, Charlie tidak ingin berbicara dengan mereka sama sekali, selama mereka tidak membuat masalah, tidak masalah apakah mereka hidup atau mati. Bab 3217. Dalam setengah sore, Claire dan orang tuanya memasak sebuah meja besar berisi makanan lezat yang mewah. Ketika Claire dan Charlie pergi ke restoran, total 12 hidangan dari semua jenis diletakkan di atas meja makan. Charlie benar-benar tidak menyangka mereka bertiga akan memasak begitu banyak hidangan. Dia terkejut dan berkata, "Claire, ayah, ibu. Hanya ada kami berempat. Apakah tidak terlalu boros untuk memasak begitu banyak hidangan?" "Sangat sulit untuk memasak begitu banyak hidangan." Claire menyeka keringat dari dahinya dan berkata sambil tersenyum, "Makanannya terlalu banyak, tapi sepertinya tidak terlalu banyak saat kamu memakannya, dan itu semua untuk makan malam ulang tahunmu. Secara alami, itu harus sedikit lebih megah, dan tidak ada pembicaraan sama sekali tentang kerja keras." Jacob berkata sambil tersenyum, "Charlie, mari kita minum." Charlie mengangguk dan berkata, "Tentu saja aku harus menemanimu minum-minum. Aku akan pergi ke ruang penyimpanan untuk mengambil anggur." Elaine buru-buru berkata, "Charlie, bawakan sebotol anggur merah. Ngomong-ngomong, Claire dan aku juga akan menemanimu minum." "Baik." Charlie setuju dan bertanya pada Claire, istri, "Bisakah kamu minum?" Claire mengangguk dan berkata sambil tersenyum, "Aku tidak bisa minum meskipun aku ingin minum. Jika kita berdua minum, kita tidak akan bisa menyetir ketika kita harus pergi ke konser." Charlie berkata, "Tidak apa-apa, saya punya cara untuk memetabolisme semua alkohol dalam waktu singkat." Claire tersenyum tak berdaya, "Ledakan saja dan metabolisme alkohol. Anda tahu bahwa dibutuhkan lebih dari 10 jam untuk memetabolisme alkohol."
Minum dan tidak mengemudi adalah masalah prinsip. Anda tidak bisa hanya menggunakannya hanya karena Anda minum dengan baik. Cobalah. Charlie sebenarnya bisa memetabolisme semua alkohol dengan aura, tapi dia juga tahu kalau istrinya tidak akan percaya padanya, karena itu masalahnya, dia tidak perlu menjelaskan terlalu banyak. Jadi dia tersenyum dan berkata, yang benar adalah istri. Minum dan tidak mengemudi. Ayo minum dulu. Ketika kami pergi ke konser, kami akan menggunakan ponsel kami untuk memanggil mobil. Hampir sama. Claire tersenyum, tidak apa-apa jika kamu tidak mengemudi hari ini. Konser Sarah akan dihadiri setidaknya puluhan ribu orang. Pada saat itu, seluruh venue pasti akan sangat merepotkan untuk diparkir. Sebaiknya kita naik taksi dan menunggu konser berakhir. Setelah itu, kita bisa berjalan kembali. Dari stadion ke rumah kami, akan memakan waktu sekitar 30 hingga 40 menit untuk berjalan kembali. Jalan-jalan saja. Charlie mengangguk dan tersenyum, oke, aku mendengarkanmu. Jacob buru-buru berkata dengan senyum nakal saat ini, oh menantuku, ketika kamu turun dan ingat untuk mendapatkan 2 botol Moutai yang baik, aku telah serakah untuk Moutai itu selama berhari-hari. Charlie tersenyum dan berkata, oke, mari kita ambil Moutai terbaik. Elaine buru-buru berkata, Charlie, Moutai terbaik di rumah kami adalah ratusan ribu botol. Jacob meminumnya terlalu boros. Atau Anda bisa mengambil Moutai terbaik dan meminumnya sendiri, lalu memberinya sebotol yang normal. Jacob segera memprotes dengan depresi, Elaine, apa maksudmu dengan ini? Itu semua barang yang masuk ke perut. Perut siapa yang bukan perut, dan mengapa masuk ke perut saya boros? Elaine melengkungkan bibirnya dan berkata, pergi ke kamar mandi dan lihat baik-baik di cermin. Perhatikan baik-baik wajah lamamu. Wajah seperti, apakah layak minum ratusan ribu botol Moutai? Berapa banyak yang Anda minum? Ketika berita ini menyebar, stok Moutai akan segera turun hingga batasnya besok pagi. Kamu. Yakub hanya melambaikan tangannya dengan cemas, melompat di tempat 2 kali, dan berkata dengan marah, mulutmu yang patah terlalu buruk. Kamu marah padaku. Elaine berkata dengan serius, aku tidak menyakitimu. Saya mengatakan yang sesungguhnya. Orang mengatakan bahwa kuda yang baik dapat dilengkapi dengan pelana. Paling-paling, kamu adalah keledai yang diperas. Kamu bahkan tidak bisa menandingi pelana. Paling-paling, Anda akan mengenakan penutup keledai. Jadi jangan minum Moutai yang begitu mahal, pergilah ke supermarket di depan pintu dan beli sebotol Ergoto seharga tidak lebih dari 10 yuan, yang benar-benar layak untukmu. Jacob mencengkeram hatinya, dan berkata kepada Charlie dan Claire, apakah kamu sudah melihatnya? Hari ini adalah hari ulang tahun Charlie, tapi ibumu akan membuatku marah. Ulang tahun Charlie akan menjadi hari kematianku. Menantu saya minta maaf, ayah menambahkan 1 blok untuk Anda. Claire tidak berdaya, dan berkata, oh, Ibu, Anda dapat mengatakan beberapa kata, Anda menggunakan 1 set ratusan ribu produk perawatan kulit, ayah tidak mengatakan apa-apa? Kenapa kau selalu mengganggunya? Bab 3218. Mata Yakub berbinar dan dia berseru dengan penuh semangat, ya. Elaine. Anda bilang wajah lama saya tidak layak minum Moutai mahal, lalu apakah wajah lama Anda layak mendapatkan produk perawatan kulit senilai ratusan ribu? Jangan lupa, kita adalah pasangan. Jika Anda mengatakan itu setengah hati untuk pasangan, jika saya, Yakub, adalah keledai, maka Anda Elaine adalah bagal unta. Siapa yang lebih baik dari yang lain? Elaine merasa sangat terhina, dan berteriak dengan marah, persetan dengan bagal tua ibumu. Sama seperti milikmu juga layak dibandingkan dengan wanita tuamu? Lihatlah wajah tuamu, keriput seperti labu matang, bahkan ibuku terlihat lembut, putih, dan halus. Anda masih memiliki wajah untuk mengatakan Anda setengah hati kepada saya. Jacob marah, memandang Charlie kesal, dan berkata, dengar, aku bilang produk perawatan kulit yang kau berikan padanya begitu mahal adalah pemborosan. Lebih baik mengoleskan produk perawatan kulit ke wajah anjing untuk mengelusnya. Seharusnya kamu mendengarkanku sejak awal, dan hanya memberinya yang palsu, dia tidak bisa melihatnya sama sekali di topi lamanya. Begitu Yakub selesai mengatakan ini, dia langsung menyesalinya. Dia hanya bersemangat dan berseru sebentar, dan kemudian menyadari bahwa dia telah menusuk sarang lebah. Benar saja,
Ketika Elaine mendengar ini, dia mengulurkan tangannya untuk merobeknya bersamanya, dan mengutuk. Jacob, kau Balimatar, menantuku memberiku sesuatu. Jika Anda tidak memberikannya, tidak apa-apa. Buat ide buruk tentang itu, lihat apakah aku tidak menggali wajah lamamu. Claire tidak menyangka bahwa mereka berdua akan merobeknya saat mereka berbicara, dan buru-buru melangkah maju untuk menghalangi di tengah, dan berkata tanpa daya. Ayah! Ibu! Kapan kalian berdua akan mendapat masalah? Jangan lupa bahwa hari ini adalah hari ulang tahun Charlie. Anda berdua mengalami masalah di sini pada hari yang bahagia. Bukankah ini sengaja menambah blok? Charlie juga berkata saat ini, Bu, jangan terlalu keras pada ayah. Anda semua adalah keluarga. Jangan membuat masalah karena insiden kecil ini sepanjang hari. Kamu mengatakan bahwa lebih baik bagi kita untuk mengawasi hari-hari kita, tetapi kalian berdua. Hubungannya semakin buruk. Jika ini masalahnya, saya pikir kita harus kembali ke rumah bobrok sebelumnya, dan keluarga bisa lebih harmonis. Begitu Charlie mengatakan ini, Elaine segera menghentikan semua tindakan dan berkata, tidak. Menantu yang baik, jangan. Kita bisa mengatakan apa saja jika kita harus pindah kembali ke rumah lama. Anda bisa membuat lelucon besar. Nya. Charlie menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan berkata, dalam hal ini, tolong hargai kehidupan bahagia kita yang diperoleh dengan susah payah dengan ayah dan berhenti bertengkar. Baik. Elaine berkata tanpa ragu, tidak masalah. Benar-benar tidak ada masalah. Ibu mendengarkanmu, tidak seperti anjing tua ini. Jacob meringkuk mulutnya, baru saja akan membantah. Elaine memelototinya, dan dia segera menutup mulutnya dengan penuh minat. Bahkan, di depan Elaine, dia tidak memiliki efektivitas tempur yang serius sama sekali. Jika Elaine adalah aliran besi Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua, Jacob akan menjadi yang terbaik dari Polandia. Di bawah kuku besi Elaine, dia tidak akan mampu bertahan beberapa putaran. Karena itu, dia dengan bijak memilih untuk menutup mulutnya setelah dimarahi oleh seekor anjing tua Elaine, dan pertengkaran itu akhirnya berakhir. Melihat keduanya akhirnya berhenti, Charlie berbalik dan naik lift ke lantai bawah tanah. Dari ruang penyimpanan, dia mengeluarkan 2 botol Moutai dan 2 botol anggur merah. Anggur Tibet Charlie, apakah itu anggur putih atau merah, adalah merek yang sangat terkenal, terutama mereka mendapatkannya selama tahun baru Imlek, dan mereka belum banyak meminumnya. Yakub memang mendambakan ini untuk waktu yang sangat lama, tetapi setiap botol anggur ini bernilai lebih dari 100.000, dan Elaine mengatakan bahwa dia tidak akan membiarkannya minum apapun. Untuk mencegahnya minum secara diam-diam, dia bahkan membuat inventaris untuk anggur ini, dan memeriksanya setiap 3 hingga 5 hari. Meskipun Yakub khawatir, dia selalu bersalah. Ketika Charlie kembali dengan anggur, Jacob mengambil anggur dengan gembira dan membuka anggur dengan hati-hati. Aroma anggur beraroma saus melayang. Yakub tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Anggur ini adalah anggur terbaik. Menciumnya beberapa kali saja sudah membuatku merasa ingin bangun. Elaine memberinya tatapan putih dan bergumam, alkohol antiseptik 75% lebih berbau, jika kamu tidak percaya padaku, cobalah. Apa yang Anda tahu? Yakub bergumam, dan dengan cepat mengambil cangkir untuk menuangkan anggur untuk Charlie dan dirinya sendiri. Bab 3219. Elaine juga tahu bahwa mengatakan terlalu banyak tentang Jacob juga akan merusak suasana, jadi dia tidak berbicara lagi, tetapi mengambil anggur merah dari tangan Charlie dan mengambil inisiatif untuk membukanya dengan gabus anggur. Sebuah keluarga yang terdiri dari 4 orang mengisi anggur, Claire mengeluarkan kuenya, dan berkata kepada Charlie, suamiku, kamu pertama-tama meniup lilin dan membuat permintaan, lalu ayo makan. Charlie tersenyum dan mengangguk. Ini adalah prosedur standar untuk ulang tahun. Siang seperti ini dan malam masih seperti ini. Ini pada dasarnya sama dengan pertemuan teman sekelas dan kolega. Di kota manapun, proses kumpul umumnya makan dulu baru KTV. Karena itu, ketika Claire mengeluarkan kue dari lemari es dan menyalakan lilin, Charlie bersiap untuk membuat permintaan dan meniup lilin. Claire di samping juga menyanyikan lagu selamat ulang tahun untuknya. Suaranya tidak keras, tapi dia sangat lembut. Dengan mata besar, dia bernyanyi, selamat ulang tahun untukmu, selamat ulang tahun untukmu. Charlie menyetujui keinginannya dalam nyanyian Claire dan meniup lilin.
Setelah itu, Claire berkata, "Suamiku, tutup matamu, aku punya hadiah untukmu." Charlie mengangguk dan menutup matanya dengan lembut. Claire mengeluarkan kotak hadiah dari belakang, memegangnya dengan kedua tangan, meletakkannya di tangan Charlie, dan berkata sambil tersenyum, "Oke, buka matamu." Charlie melihat ke bawah, dan apa yang ada di tangannya ternyata adalah kotak arloji. Sebaris huruf sederhana tertulis di kotak itu, sekilas Charlie mengenalinya, ternyata itu Patek Philippe. Dia menatap Claire dengan heran, dan berkata, "Istri, mengapa kamu memberikanku hadiah yang begitu mahal?" Claire menjawab dengan malu, "Ini tidak mahal, buka dan lihat apakah kamu menyukainya." Charlie mengangguk dan membuka bungkusan itu, di dalamnya ada sebuah jam tangan Patek Philippe Nautilus. Pada saat ini, Claire berkata lembut dari samping, "Nautilus ini, di Patek Philippe, dianggap sebagai gaya tingkat pemula. Setelah saya menyelesaikan proyek Emgrand Group dan menyelesaikan semua pembayaran hulu dan hilir, saya akan membelikan Anda bagian yang lebih baik." Charlie buru-buru berkata, "Istriku yang baik, seorang Nautilus sekarang memiliki kenaikan harga setidaknya 1,5 juta, kan? Harga jam tangan saat ini terlalu keterlaluan, jadi jangan belikan saya jam tangan mahal di masa depan. Jam tangan mekanis yang baik seakurat waktu di telepon." Claire tersenyum dan berkata, "Bagaimana bisa sama? Pria memakai jam tangan bukan untuk melihat waktu. Ini terutama semacam temperamen. Saat ini, pria yang lebih berhati-hati memiliki beberapa jam tangan, menghadiri berbagai kesempatan dan mencocokkan pakaian yang berbeda. Saya juga harus memilih jam tangan yang berbeda. Saya tidak ingin suami saya ditusuk ketika pergi keluar di masa depan, terutama karena pelanggan Anda adalah orang kaya yang selalu melihat bahwa Anda bahkan tidak memakai jam tangan. Kamu pasti berpikir bahwa istriku enggan membelinya untukmu." Ketika Charlie mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit tersentuh. Dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih, istri. Istri saya adalah yang paling perhatian." Elaine, yang berada di samping, mendengar lidah tertegun dan berseru, "Ya Tuhan, jam tangan seperti itu, harganya lebih dari 1,5 juta. Apakah penampilannya sebagus itu?" Claire berkata dengan sungguh-sungguh, "Bu, ini model klasik. Tidak hanya mahal di Cina, tetapi juga sama di seluruh dunia." Elaine menyentuh hatinya dan berkata, "Ini adalah mobil BMW yang dikenakan di pergelangan tangan." Claire tersenyum dan berkata, "Jika kamu berkata begitu, masih ada villa mewah di pergelangan tanganmu." Charlie berkata dengan serius, "Istriku, Anda baru saja membeli jam tangan, jadi jangan membelinya lagi di masa depan." Claire tersenyum dan berkata, "Apakah akan membeli atau tidak di masa depan tergantung pada suasana hati saya dan apakah saya dapat menghasilkan uang. Bagaimanapun, pendapat Anda tidak masuk hitungan." Charlie tersenyum dan mengangguk, "Baiklah, aku akan mendengarkanmu." Claire berkata dengan puas, "Ini hampir sama." Setelah selesai berbicara, dia dengan cepat mengeluarkan arloji dan berkata kepada Charlie, "Aku akan membantumu memakainya. Mulai sekarang, Anda akan mencoba memakainya setiap hari. Hanya saja, jangan memakainya selama beberapa hari dan biarkan saja." Charlie tersenyum dan berkata, "Istri saya memberikannya kepada saya, tentu saja, saya harus memakainya setiap hari." Claire mengangguk, dan sambil melihat arloji di pergelangan tangannya, dia berseru, "Ini terlihat bagus. Ini rendah dan konotatif. Ini terlihat jauh lebih baik daripada jam tangan emas besar yang disukai para elit. Suami, jangan lepaskan. Kamu akan memakainya saat kita pergi ke konser nanti." Bab 3220. Keluarga berempat penuh dengan anggur dan makanan. Yakub sudah sedikit mabuk dan mulai berbicara dengan lidah yang besar, jadi sepertinya dia terlalu banyak minum. Elaine dan Claire tidak kuat, tetapi setelah Elaine mendengar bahwa anggur itu juga berharga 100,000 sebotol, dia mengertakkan gigi dan minum lebih dari setengah botol. Dia sangat bingung sehingga dia merasa konyol memegang sebotol anggur. Claire minum lebih sedikit, meskipun pipinya sedikit merah, tetapi otaknya masih sangat sadar, melihat semua orang kenyang dengan makanan dan minuman, dan hanya tersisa 1 jam sebelum konser, berkata kepada Charlie, "Suamiku, aku akan naik ke atas untuk berganti pakaian, dan kita akan langsung pergi ke konser." Charlie mengangguk dan tersenyum, "Pergilah, aku akan menunggumu di bawah." Pada saat ini, Elaine yang mabuk, memegang sebotol anggur merah Lafite, meratap. "Hei, aku benar-benar
Tidak berpikir bahwa hari-hari keluarga kami bisa berubah seperti ini, bahwa kami dapat hidup seperti ini, mengendarai mobil mewah, tinggal di rumah mewah, menggunakan ratusan ribu set produk perawatan kulit, minum lebih dari 100,000 botol anggur merah premium. Bahkan Mrs. Wilson di masa paling gemilangnya di masa lalu tidak menikmati perlakuan seperti ini. Yakub, dirangsang oleh alkohol, juga berkata dengan sedikit emosi, siapa? Siapa yang tidak bisa mengatakannya? Saya. Ibu saya yang tua. Villa tua, rusak, dan kotor, dulu bukan rumah besar semacam itu, yang bisa dibandingkan dengan villa besar ini. Elaine jarang setuju dengan kata-kata Yakub, mengangguk, dan berkata, aku memberitahumu, Yakub, ini adalah takdir keluarga kita. Jika aku tidak memberimu putri yang begitu baik, bisakah kita memiliki semua ini hari ini? Agak marah, dia berkata. Ketika Anda menikahi saya di pintu, seluruh keluarga Anda memandang rendah saya, terutama ibumu, di matanya, saya menikah dengan keluarga Wilson Anda berdasarkan perut, ibu dan anak saya, mereka mengira saya menikahi Anda dengan harga tinggi. Mendaki. Berbicara di sini, mata Elaine sedikit merah, berkata, saat itu, betapa dia membuatku jijik, betapa dia menyukai Horiah. Horiah berbeda. Dia cantik, dan akan membuat wanita tua itu bahagia, dia membawa menantu perempuan itu keluar untuk memiliki wajah, tidak seperti saya, asal pedesaan, tidak secantik Horiah, tidak berpakaian modis seperti dia. Saya merasa seolah-olah saya telah kehilangan wajah keluarga Wilson, bertahun-tahun di keluarga Anda, saya tidak tahu berapa banyak tatapan kosong, berapa banyak kemarahan. Elaine berhenti, menggosok matanya, menghela nafas, dan berbicara, tapi lihat sekarang. Apakah itu ibumu atau keluarga saudara laki-lakimu? Siapa yang memiliki kehidupan yang lebih baik dari kita? Yakub tertawa canggung dan tidak mengatakan apa-apa. Elaine bertanya, Jacob, mengapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Aku bertanya padamu. Katakan padaku sendiri, siapa yang memiliki kehidupan yang lebih baik dari kita?